Aku akan mengunci diri di kamar mandi dan menghabiskan 1 jam menggaruk kulitku. Rasanya aku tidak bisa mengontrol diriku sendiri dan aku akan terus-menerus menarik koreng hingga lepas dan kemudian barulah aku bisa bernafas lega. Saat sekolah menengah, aku bukan anak yang populer. Aku tidak memiliki banyak teman dan selalu merasa tertinggal. Lalu saat aku terkena infeksi jamur, semuanya menjadi semakin buruk dan teman sekelasku mulai berbisik-bisik. Yang mereka lakukan antara cuek padaku atau bersikap seolah aku ini parasit. Semua ini dimulai saat aku pergi bersama beberapa teman ke kota terdekat dan melihat anak kucing di jalan. Ia sangat kecil dan lucu, dan aku bermain dengannya. Aku tidak begitu memikirkan hal lain sampai beberapa minggu kemudian, aku mulai merasa gatal-gatal. Itu diawali dengan gatal sedikit di sana-sini, tapi tiba-tiba berubah menjadi gatal parah di seluruh kulit kepalaku, hingga aku tidak bisa berhenti menggaruknya. Masalahnya adalah, semakin ku garuk, semakin parah rasa gatalnya. Rasanya seperti kepalaku terbakar. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, dan merasa ada yang tidak beres. Aku berusaha berhenti menggaruknya tapi tidak bisa. Itu menjadi kebiasaan dan aku akan bangun dengan noda merah di bantal dan bekas merah hampir di seluruh kepalaku. Ini membuat teman sekelasku semakin menjauhiku. Saat aku tiba di rumah setelah sekolah, aku akan mengunci diri di kamar mandi dan menghabiskan berjam-jam untuk menggaruk kulit yang gatal. Hanya saat kulit terlepaslah aku bisa merasa lega. Akhirnya, orang tuaku mulai menyadari kebiasaanku dan bisa melihat luka terbuka di kepalaku. Mereka memaksa untuk melihatnya dan menemukan bekas luka berbentuk cincin yang dalam di mana-mana. Awalnya orang tuaku terduduk kebingungan, tapi mamaku dengan cepat menelepon dokter untuk membuat janji esok hari. Aku begitu khawatir bahwa ada hal serius yang terjadi padaku, dan itu membuatku semakin merasa gatal. Di hari janji dokter itu, aku berusaha menyembunyikan bintik-bintik yang sudah kering di seluruh kepala, tapi tidak bisa menahan diri untuk lagi dan lagi menggaruknya. Aku merasa seolah para perawat melihat ke arahku, seakan ini adalah hal terburuk yang pernah mereka lihat, walaupun sebenarnya mereka mungkin sudah melihat yang lebih parah berkali lipat dari ini sebelumnya. Tapi itu yang terpikir olehku. Aku merasa sangat malu, jadi kutundukkan kepala lebih sering, di mana mataku terkunci pada lantai putih. Segera setelah dokter masuk melalui pintu, ia duduk dan memeriksa kepalaku. Ia kemudian mundur dengan kursinya dan mendiagnosaku dengan kurap. Awalnya aku bingung, kurap? Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin itu berada di kepala? Aku tidak mengerti maksudnya sama sekali, tapi dokter kemudian menjelaskan bahwa itu adalah infeksi jamur yang tumbuh di bagian atas kulit. Infeksi itu berkarakteristik berwarna merah melingkar dengan warna lebih bening di bagian tengah. Hal ini dapat menyebabkan gatal terus-menerus dan juga biasa disebut tinea corporis atau ruam yang biasanya ada di kaki olahragawan atau kutu air atau ruam di area selangkangan. Aku masih tidak percaya. Mama mencoba memegang tanganku, tapi aku hanya bisa terdiam di sana. Bagaimana aku bisa terkena infeksi seperti ini? Dokter menjelaskan bahwa terkadang sistem imun tubuhmu tidak bisa melawan beberapa virus yang ada, dan hanya beberapa orang yang bisa terkena infeksi, dan ada yang tidak. Jamur kurap ini memakan sel kulit mati dan rambut. Hal ini bisa ditularkan langsung melalui kontak kulit, dan bisa saja dari hewan atau orang lain. Infeksi ini sangat umum di antara anak-anak. Hal yang buruk dari kurap adalah menyebabkan reaksi peradangan yang mengakibatkan bengkak dan kemudian mendorong nanah keluar. Aku tidak pernah melihat bentuk cincin di kepalaku. Yang bisa kulihat hanyalah koreng. Tapi orang tuaku mendengarkan dokter, dan ia meresepkan sampo dengan bau menyengat yang akan meredakan bintik-bintik dan mengurangi gatal. Dokter juga memberiku catatan bahwa aku harus memakai topi ke sekolah agar berhenti menggaruk. Aku beruntung bahwa aku tidak perlu lagi menunjukkan rambutku dan mulai menggunakan topi setiap hari yang membuat teman-temanku berhenti memperhatikan luka di kepalaku. Hingga satu hari aku duduk di kelas dan salah satu teman sekelas datang dan bersikap ramah padaku. Aku cukup terkejut, tapi juga senang karena akhirnya ada seseorang yang berbicara padaku sampai ia menanyakan kenapa aku memakai topi.
Aku memberitahunya bahwa aku memiliki infeksi jamur yang disebut kurap dan harus memakai topi agar cepat pulih. Tapi, rumor beredar di sekolah bahwa aku memiliki cacing dan binatang di rambutku dan kulit kepalaku. Aku benar-benar merasa malu. Teman-teman sekelas menghindariku, dan aku diabaikan oleh para guru. Beberapa orang yang jahil semakin menjadi-jadi, dan aku merasa sendirian. Akhirnya, kurap itu hilang, tapi aku masih merasakan gatal di kulit kepala setiap saat ketika aku berada di kelas 8. Aku akhirnya bertanya pada dokter lainnya tentang hal ini, dan mereka berkata sebaiknya aku menemui dokter kulit. Jadi, orang tuaku menjadwalkan janji temu, dan aku menemui dokter kulit dan akhirnya menemukan jawaban. Aku tidak didiagnosa dengan kurap kali ini. Aku diberitahu memiliki dermatitis, yaitu peradangan pada kulit yang menyebabkan ketombe berlebih di kulit kepala. Contoh lainnya adalah dermatitis atopik atau yang lebih dikenal dengan eksema. Dan itu juga dapat menyebabkan kulit melepuh, mengeluarkan cairan, dan berkerak dan mengelupas. Ini terjadi pada kulit yang terkena kontak langsung dengan beberapa macam zat, seperti tanaman, sabun, atau perhiasan berbahan nikel. Akhirnya, aku mendapatkan perawatan kulit, dan aku diresepkan dengan sampo khusus. Aku harus mencuci rambut setiap hari bersamaan dengan beberapa obat-obatan yang kuminum di hari lainnya. Hal ini sepertinya membantu, dan aku mulai berhenti untuk menggaruk kepalaku. Tapi perjuanganku dengan dermatitis belum selesai, karena aku berujung mengalaminya lagi dan kali ini lebih parah. Aku memiliki koreng di punggung dan terpaksa kembali ke dokter, di mana mereka meresepkanku banyak sabun dan krim untuk menjaga agar lukanya tidak terinfeksi, juga menahan agar aku tidak gatal. Malam itu, aku mandi dengan beberapa tetes minyak pohon teh, dan itu membuatku menenangkan kulitku dan mempersiapkannya untuk dioles salep. Aku harus mengulang langkah ini setiap malam berbulan-bulan, dan walaupun aku benci rasa lengket ini, aku tahu ini satu-satunya cara agar kulitku membaik, jadi aku terus melakukannya. Butuh waktu berbulan-bulan, tapi aku akhirnya mengalahkan kurap dan dermatitis, dan kulitku hampir kembali normal, terlepas dari beberapa bekas luka yang selalu menjadi pengingatku. Aku sekarang murid sekolah menengah atas, dan memiliki beberapa teman dekat yang menerima diriku, juga lukaku. Aku ingin berbagi ceritaku, agar orang lain yang mungkin juga mengalami kondisi kulit sepertiku untuk segera memeriksakan diri ke ahlinya, karena mendapatkan diagnosis yang tepat sangat penting, dan banyak krim anti jamur dan sampo bagus yang bisa membantu. Tolong jangan membiarkannya terlalu lama seperti yang kulakukan, dan aku yakin kamu pasti akan segera membaik.